di dalam sini. Em, Terus ini tadinya ada sofa panjang, sofa seperti dipan kayu yang panjang di sini dan juga di sini, dan menjadi tempat tunggu untuk yang mengantarkan mereka, dan adanya operasi atau kayak aborsi tersebut dilakukan di dalam sini. Perlahan tapi pasti misteri akan tempat ini perlahan mulai terkuak. Meski tak ada satupun yang mengatakan adanya praktek terlarang, namun tak sedikit masyarakat sekitar kerap mendengar suara tangisan bayi dari arah tempat ini. Kadang-kadang sering dengar suara anak-anak kecil, kayak anak kecil teriak-teriak. Ibaratnya seperti mau manggil ibunya lah gitu. Hingga sesuatu kembali dirasakan oleh Frisly. Ini, garis ini besar. Di dalam kaca ini persis ada makhluk yang menempelkan wajah. Yang dari tadi aku coba untuk kayaknya dia mau nyampein sesuatu. Ini seperti tempat yang sengaja diubah beberapa kali. Tidak semudah itu mereka menerima pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kadangkala tempat ini juga dijadiin tempat untuk pasien normal biasa. Untuk orang yang memang sakit aja. Cuma bedanya Fasya, kenapa sosok itu saat ini menunjuk ke arah rumah ini? Tadi di situ aku kira tim, soalnya ada yang kayak manusia, kayak orang kayak kita, pakai jubah putih dan memakai topi segitiga. Pengikut. Sebentar. Pengikut, sebentar. Bukannya orang yang mempunyai ciri-ciri berpakaian seperti itu, mungkin bisa aku bilang itu sekte ya? Betul. Aku dapat poinnya. Kenapa sosok yang ini dari tadi tuh malah kayak nempelin muka, seolah-olah mereka nutupin untuk aku ngintip ke dalam ada apa dan aktivitas apa yang terjadi di dalam. Karena ternyata Fasya, adanya perjualbelian oleh satu sekte di tahun 86 berlangsung. Ada satu ikatan darah antara yang di sini dengan rekan keluarganya yang memang tergabung di dalam sekte tersebut, yang membeli darah bahkan janin segar. Jujur, di tempat ini banyak banget hal yang bikin aku kaget. Pertama, ini dari awal aja aku udah dibikin kaget dengan fakta baru yang aku tahu, bahwasanya di tempat ini itu pernah dilakukan tindakan aborsi yang dimana memang itu ilegal, ditambah ternyata tindakan itu ada hubungannya sama sekte. Wah, aku pas dengar pernyataan itu dari Kak Frisly, aku udah yang kayak, wah ini tempat nggak beres nih, ini tempat udah nggak bener nih. Fasya, boleh bantu aku? Ya. Seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang coba disembunyikan di area ini. Apapun yang kalian sembunyikan, kalau ada yang ingin ditunjukkan atau diceritakan, boleh diceritakan sekarang. Tadi kamu nanya tentang mengenai anak-anak kecil yang sering kali terdengar aktivitasnya di sini, Fasya. Ternyata ketika janin-janin yang memang tidak terselamatkan itu ditolak untuk menjadi sesuatu jamuan untuk sekte, itu ada umurnya. Hanya minggu pertama sampai bulan ketiga yang akan dipersembahkan. Tapi untuk yang sudah menjadi bentuk, mempunyai jenis kelamin, itu akan disemayamkan di sekitaran tempat ini. Dan aku yakin kalau di bawah kita ada sesuatu. Coba pindah. Astagfirullah, itu apa? Dan benar saja, sesuatu mengejutkan penelusuran kami pada malam hari ini. Innalillahi, innalillahi. Innalillahi. Ini Fasya bisa dilihat, ini banyak banget kayak pecahan
Maaf ya, tapi kayak pecahan tulang. Di bawah ini ada banyak banget. Ditambah lagi Kak Frisly langsung nemuin satu bukti, bisa aku bilang bukti, yang dimana ya bisa aku bilang itu kuburan bekas janin yang pernah diaborsi di tempat ini. Dan wah itu gokil. Itu bisa aku bilang salah satu pengalaman pertama aku nemuin hal-hal kayak gitu di tempat seperti ini gitu. Itu aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Semenjak tempat ini menjadi tempat seperti perjualbelian bagi sekte, sosok-sosok yang memakai topi segitiga putih itu sering menampakkan diri sekedar seperti memantau. Iya, Kain kafan udah bolong. Sama tadi, tapi ini banyak banget kayak serpihan Tulang-tulang gitu ya? tulang putih di dalam sini. Ini salah satu bukti Fasya kalau tempat ini Semakin memperkuat adanya praktek ilegal, kami berhasil menemukan bukti kuat akan hal tersebut, yang mana warga sekitar sempat mencurigai adanya makam para bayi di area ini. Suara anak kecil pasti ada Pak di sini. Jadi ada makamnya ada di daerah sini. Iya ada kata makam di sini nggak tahu. Kami pun mencoba mengamankan temuan tersebut seraya nantinya akan memberikan tempat yang layak untuk itu dan penelusuran pun tetap berlanjut. wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Fasya itu ngeliat gak sih kayak ada pelafon yang jatuh itu? Iya. Tapi warna topi segitiga putihnya itu sama persis sama warna yang di atas itu. Plafon yang Menjuntai itu. Iya. Dan mereka berjalan tuh iring-iringan. Nggak ada yang lihat atau ngasih unjuk mukanya ke aku. Tapi mereka dari tadi tuh iring-iringan yang kayak Sebentar, mereka tapi berkeliling. Kak Frisly kan bilang mereka. Ada berapa sosok memang? banyak. Meski sudah mendapatkan bukti kuat akan praktek ilegal yang ditemukan di tempat ini, penelusuran pun tetap berlanjut demi menguak sosok Nyi Utih di sini. Assalamualaikum. Pada saat aku mengelilingi bangunan ini, aku masuk ke ruangannya. Hanya dua hal yang aku rasain. Pertama rasa takut, kedua pengap dan panas. Cuma itu. Mengenai lokasi ini, ruang praktek atau ruang bedah itu ada di dalam sini. Dan dulunya ini tuh kayak tempat untuk para pasien yang datang berobat yang memang sudah bertransaksi Fasya. Jadi kayak ada untuk di situ tuh di ujung sana ada meja besar kayak penerimaan di sini. Resepsionis gitu ya? Resepsionis dan juga untuk penulisan Apa? Resep obat. Terus juga ini semuanya bentuknya masih sama, nggak ada satupun yang berubah. Masih tetap bentuk yang seperti ini. Ada banyak bangku besi berjajar. Ada ruang dokter pertama. Hah? Iya, sini. Ayo. Assalamualaikum.